Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Gerimis mengguyur desa hampir setengah hari lamanya. Tetapi upacara pemakaman Ustadz Muhammad Alwi tetap dilaksanakan para penduduk, juga para murabi pondok dengan khidmat. Selesai tahlilan dan membaca surah Yasin di samping makam, semua yang ikut takziah segera pulang. Termasuk ayah dari Ustadz yang tampak sangat berduka, Kiai Haji Ibrahim Alwi. Beliau sangat kehilangan karena sang Ustadz adalah satu-satunya anak lelaki dari 4 bersaudara yang akan meneruskan mengasuh pondok pesantren. Dia sangat menyesal karena anaknya itu tidak menurut saat beliau melarangnya menikah dengan perempuan yang bukan ahli agama. Yang diharapkannya sebagai istri adalah seorang yang bisa mendampingi sekaligus mampu menjadi pembimbing di pondok. Sang kiai meninggalkan makam dengan perasaan hancur. Yang masih tampak di sisi nisan adalah perempuan cantik berhijab hitam, Retno Kinasih. Perempuan berusia 26 tahun itu sangat terpukul. Air matanya terus mengalir, mengingat masa-masa saat bersama suaminya. Abi, semoga Abi mendapatkan surga di alam sana, ucapnya dengan air mata masih mengalir. Ustadz Muhammad Alwi merupakan suami keempat Retno Kinasih. Semua suaminya meninggal dalam waktu yang hampir sama, yaitu menjelang 5 bulan usia pernikahan. Dan anehnya, semua meninggal di hari yang sama, yaitu di malam Jumat Kliwon. Suami pertamanya adalah Hendi. Kala itu dia dijodohkan ayah tirinya saat lulus aliyah. Hendi yang seorang calon tanah meninggal dalam keadaan membekas merah di leher seperti tercekik. Namun dari penyelidikan pihak berwajib, tidak ditemukan bekas jari Retno. Kasus itu pun hilang dan tetap menjadi hal misterius. Begitupun dengan suami yang berikutnya. Semua meninggal dengan keadaan yang sama. Dan belum diketahui hal pasti yang menyebabkan semua bisa terjadi, termasuk Ustadz Muhammad Alwi. Retno Kinasih terus mengingat masa lalu kehidupannya. Dia benar-benar merasa ada keanehan dalam perjalanan pernikahan yang selalu berakhir tragis. Retno terhenyak dari lamunan ketika ada seseorang yang memegang pundaknya. Iya, Bu, jawab Retno, yang ternyata perempuan itu adalah Bu Minarsih, ibunya. pulanglah. Kasihan suamimu jika air matamu itu terus membasahi makamnya, ucap Bu Minarsih. Sejenak Retno mengusap air matanya. Ayo nak,
para pataziah pasti menanyakan keberadaanmu. Retno mencium nisan suaminya lalu berdiri menggandeng sang ibu. Wanita itu tidak kalah cantik dengan Retno, meski sudah mulai keriput dan beruban. Dia ditinggal mati ayah Retno saat anaknya masih di dalam kandungan. Saat itu, ayah Retno yang bekerja di Malaysia sebagai TKI meninggal di sana karena terjadi kecelakaan kerja. Ketika Retno berusia 8 tahun, Minarsih kembali menikah dengan Irawan. Tapi sampai Retno menikah, mereka tidak dikaruniai keturunan. Hingga setelah 3 bulan pernikahan Retno, Irawan meninggal karena sakit. Dan kini Minarsih masih menjanda. Dia tinggal serumah dengan Retno. Sudahlah anakku, takdir hidup kita ini sudah ada yang mengarahkannya. Melihat Retno yang terus menangis, kembali ibu Minarsih menghibur. Mereka berjalan meninggalkan makam dengan saling bergandengan. Meski gerimis sudah reda, mereka tetap memakai payung menyusuri jalanan. Tidak terasa sudah 1000 hari lebih Ustadz Alwi meninggal. Retno Kinasih tetap tampak cantik dengan berhijab sebagai amanah dari almarhum suaminya itu. Dia yang murah senyum, mampu menggoda lelaki manapun yang memandangnya. Selama ini, setidaknya sudah ada 3 laki-laki yang tidak menyuntiknya, tapi semua dibatalkan. Orang tua mereka menolak keras saat tahu masa lalu dari Retno. Masyarakat juga menggunjing keadaan Retno yang punya masa lalu menyeramkan. Tapi perempuan cantik itu tetap bersikap biasa. Dia bekerja di konveksi rumahan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama ibunya. Hingga akhirnya dia bertemu dengan seorang lelaki dari luar daerah. Lelaki itu adalah Damar Adijaya. Mereka berjumpa saat berada dalam angkutan pedesaan. Saat itu, Damar berencana ke rumah temannya, tapi mendadak motornya macet di tengah jalan. Dan musibah itulah yang mempertemukan dia dengan Retno. Lelaki kalem berkulit sawo matang dengan tai lalat di pelipis kiri itu langsung merasakan getaran cinta begitu melihat Retno Kinasih yang tersenyum manis padanya. Dan cinta itu tidak bertepuk sebelah tangan. Retno juga mempunyai perasaan yang sama pada Damar. Cinta pada pandangan pertama. Hubungan Retno dan Damar makin dekat. Kisah asmara mereka berjalan tanpa halangan. Damar tidak peduli dengan gunjingan warga tentang masa lalu yang pernah dialami Retno. Hari ini, Damar sengaja datang ke rumah Retno. Dia akan mengungkapkan hal serius pada perempuan pujaannya itu. Retno, sudah hampir setahun kita berhubungan. Sepertinya kita saling cocok dan saling memahami, ucap Damar serius. Retno tersenyum manja. Sambil melirik Damar, dia berkata, Rasanya sudah tidak ada lagi yang tersisa, Kang. Cinta, kasih sayang, semua telah kuberikan kepadamu. Aku merasa bahagia bersamamu, Retno. Dan harapanku, kamu bersedia menjadi pendamping hidupku. Percayalah, aku ikhlas mencintaimu, ucap Damar dengan penuh perasaan. Mereka saling pandang, mencari kepastian untuk masa depan mereka. Sejurus kemudian, Damar berkata, kalau besok setelah kerja akan mengajak Retno menemui orang tuanya. Apa kamu pernah menceritakan hubungan kita, Kang? Mungkinkah mereka mau menerimaku? Retno bertanya dengan gusar. Ada kecemasan dan trauma yang diperlihatkan. Sementara Damar menarik nafas panjang.
Dia pegang telapak tangan Retno, lalu diciumnya perlahan. Siapapun dan berapapun orang yang tidak suka hubungan kita, yakinkan hatimu, kamu pasti milikku. Aku akan perjuangkan cinta murni kita. Damar berucap dengan penuh keyakinan. Retno mengusap jari Damar dengan lembut, selembut angin yang menyejukkan hatinya. Hari itu pun datang. Setelah berhias, Retno keluar kamar menemui Damar. Anakku, cantik sekali kamu. Ibunya memuji begitu melihat penampilan Retno. Ah ibu, kita langsung berangkat Kang, nanti kemalaman. Dengan tersipu, Retno beralih pada Damar. Sementara kekasihnya itu hanya tersenyum. Dia merasa beruntung mampu meraih hati Retno. Setelah mereka berpamitan dengan Bumi Narse, Retno langsung membonceng motor dengan senyum bahagia. Tampaknya Damar sudah tidak sabar mempertemukan kekasihnya itu dengan kedua orang tuanya. Sementara Bumi Narse hanya memandang mereka sambil menerawang jauh. Semoga saja nanti Damar menjadi lelaki yang pantas untuk mendampingimu, anakku. Ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Begitu anaknya melaju, dia segera masuk ke rumah lalu menutup pintu. Hari sudah mulai gelap. Tampak ada ketegangan di wajah Retno saat dia menceritakan masa lalunya pada kedua orang tua Damar. Dia bercerita apa adanya. Apapun yang akan terjadi nanti, dia tidak mau ada hambatan yang lebih parah dalam hubungannya. Dia belum tahu kalau ayah Damar adalah orang pintar. Namanya Ansori, tapi di kalangan masyarakat lebih dikenal dengan nama Ki Rekso. Kamu istirahatlah nak, aku mau bicara dengan Damar, ucap Ki Rekso. Satu perkataan yang membuat hatinya berkecamuk. Ada kekhawatiran tersendiri yang menyelimuti. Ibu Damar mengajak Retno menuju pendopo di samping rumah. Sementara Ki Rekso menyulut sebatang rokok sambil menatap tajam Damar. Sebentar kemudian dia mulai berbicara. Damar, berapa lama kamu mengenalnya? Ucapnya lantang. Damar menghela nafas panjang yang disusul menceritakan kisah asmara dengan Retno yang sudah dibangun sejak setahun silam. Menurutmu, apa dia cocok menjadi jodoh kamu? Kembali Ki Rekso bertanya. Penuh ketegangan, Damar menjawab kalau selama ini dia merasa sangat nyaman saat bersama Retno. Ada kedewasaan yang ditemui dari perempuan itu, yang juga dianggap mampu melengkapi setiap kekurangannya. Tidak Damar, hentikanlah, lantang Ki Rekso berucap. Sejenak Damar terdiam. Ada getaran kuat yang dia rasakan di dalam hati. Matanya merah menahan amarah membalas tatapan ayahnya. Selama ini dia selalu mengalah atas keinginan ayahnya, terutama jika menyangkut perjodohan. Retno adalah gadis ketiga yang ditolak. Dua gadis sebelumnya ditolak dengan alasan perhitungan weton yang tidak cocok. Yang ini lain Damar. Aku melihat ada kekuatan tidak biasa yang menyelimuti pernikahannya dulu. Ayah ingin kamu putuskan dia. Tegas ucapan itu datang dari mulut Ki Rekso. Hati Damar berkecamuk, yang kemudian disusul dengan penolakan atas keinginan ayahnya. Dengan nada tinggi, dia melawan keputusan Ki Rekso. Untuk kali ini, dia tetap akan menikahi Retno.
dia akan menanggung hal apapun di kemudian hari. Ini bukan permainan hidup, Damar. Dia itu perempuan bau lawean. Setiap menikah, suaminya pasti mati. Aku mohon, Damar, bukalah mata hatimu. Ki Rekso terus mendesak Damar. Tapi Damar tetap bersikukuh pada pendiriannya. Janjinya pada Retno akan dia jadikan kenyataan. Maaf ayah, inilah kenyataannya. Aku tetap akan menikahi Retno, ucap Damar. Azan maghrib terdengar. Damar bangkit, lalu pergi meninggalkan ayahnya. Meninggalkan asap rokok yang melayang, membawa perdebatan yang belum berakhir. Setelah pertemuan Retno dengan orang tua Damar, justru hubungannya dengan Damar semakin erat. Meski dia tahu sang ayah tidak merestui, tapi dia melihat Damar semakin serius dengan hubungan itu. Pria pujaannya itu memperlihatkan kalau dirinya adalah jodoh yang dituju. Damar, meskipun ayahnya menentang mati-matian, tapi dia tetap ada keputusannya. Dia tetap akan menjadikan Retno sebagai istri, walaupun tanpa restu sang ayah. Hingga Ki Rekso tidak mampu lagi membendung niat anak satu-satunya itu. Dengan berat, dia pun melamar Retno sesuai keinginan Damar. Dia juga mempersiapkan diri untuk menangkal kemungkinan buruk yang akan terjadi. Sebagai orang pintar, tentulah dia paham dengan sikap yang diambil. Acara lamaran pun berlangsung. Di sela-sela perbincangan, Ki Rekso berkata serius pada Bumi Narsih. Dia meminta agar di hari pernikahan nanti diadakan pertunjukan wayang kulit. Tapi itu bukan wayang kulit biasa, karena pertunjukan itu bertujuan untuk membuang Sengkolo. Selain kesialan yang melekat pada diri Retno Kinasih yang menurutnya dihinggapi Sengkolo bau laweyan, juga untuk Damar yang terlahir sebagai anak tunggal. Dia menyebut Damar memiliki Sengkolo ontang-anting. Ibu Minarsih menyanggupi syarat tersebut. Dia meminta agar Ki Rekso yang mencari dalang untuk pertunjukan tersebut, juga mempersiapkan segala syarat yang dibutuhkan. Begitu mereka selesai menentukan hari untuk mantu, keluarga Damar segera berpamitan. Berdoalah dan jangan lupa untuk selalu sholat malam. Semoga saja keselamatan mengiringi langkah kita, ucap Bumi Narsih pada Damar juga Retno. Akhirnya hari yang ditunggu dua calon mempelai itu tiba. Lampu menyinari wajah ceria Damar. Bahagia yang dirindukan telah tiba. Retno pun tidak kalah cerianya. Semua yang berlalu terlupakan sudah. Ada harapan baru yang ingin dia sambut dengan pencerahan batin. Berbeda dengan apa yang dirasakan Ki Rekso, kekhawatiran akan kehilangan anak tunggalnya terus membayangi. Begitu melihat Wiji Anom datang, dalang yang disuruh merawat anak dan menantunya, dia langsung mendekat. Dalang tersebut juga terkenal mempunyai kekuatan khusus, terutama untuk membuang aura gelap seseorang maupun rumah yang dihuni. Ki Rekso bertanya tentang syarat-syarat yang harus terpenuhi. Tenanglah Ki Rekso, sudah aku garap semua syaratnya, ucap Wiji menjawab pertanyaan Ki Rekso yang gusar. Ki Rekso sangat khawatir karena dia tidak ikut dalam mengumpulkan semua syarat tersebut. Dia takut jika ada salah satu yang terlewat. Perlahan Wiji membuka tas cukup besar yang dibawa. Dia memperlihatkan satu persatu syarat yang dicemaskan Ki Rekso. Ada kembang 7 rupa dari 7 desa, kain mori berbahan sutra dengan panjang 1 meter, sejodoh burung darah hitam, juga air dari Kali Tempur Songo atau 9 pertemuan sungai.
Nanti kamu harus melakukan dengan benar. Wiji, aku melihat ada aura gelap yang sangat kuat di tubuh Retno. Ki Retno sangat serius mewanti-wanti sang dalang. Wiji hanya tersenyum melihat ketegangan di raut wajah sahabatnya. Pertunjukan wayang dimulai. Wayang tersebut akan berlangsung beberapa jam saja. Juga pewayangan dan gamelan yang dibawa tidaklah lengkap. Mungkin sebagian kecil saja. Semua tetangga Retno yang sudah menunggu sejak sore mulai bergerombol mendekat. Mereka siap menyaksikan sejarah turunnya Bathara Kala yang meninggalkan beberapa keburukan bagi manusia di bumi. Gamelan mengiringi gerak wayang kulit. Sesekali terdengar tawa riuh saat ada kelucuan dari sang dalang. Dan yang paling menegangkan dari pertunjukan itu adalah ketika masuk dalam cerita Bathara Kala, di mana sosok tersebut mencari mangsa orang-orang yang digariskan hidup dalam sengkala, termasuk anak kecil yang keluyuran menjelang maghrib. Tapi yang diceritakan dalam pertunjukan tersebut adalah sengkala bau lawean, di mana sengkala itu menghinggapi salah seorang perempuan. Ciri utamanya adalah mempunyai toh di pundak kiri yang disebut sunduk polo. Juga tai lalat di bawah pinggul yang disebut sunduk bokong. Perempuan dengan sengkala tersebut akan mengalami kesialan pada pasangan hidupnya, di mana pasangannya akan meninggal dunia setelah menikah. Dan menurut dalang, hanya dengan ruatan khusus saja semua bisa terkendali. Sang dalang terus menggerakkan wayang kulit. Di sana Bathara Kala mengejar perempuan bau lawean hingga ke segala penjuru. Sampai-sampai menabrak orang menanak nasi dengan dandang, hingga dandang tersebut terguling. Dari situ muncul ucapan yang menjadi sabda, kalau orang menanak nasi di dandang akan melakukan 2 kali pengentasan, barulah matang. Setelah itu juga muncul hewan-hewan yang diciptakan sang kala. Di antaranya adalah kala jengking dan kolobang, yang orang-orang sekarang menyebutnya dengan kelabang. Yang akhirnya muncul sang penolong. Dia menyiapkan umbu rampe untuk mengalahkan Bathara Kala, hingga perempuan itu selamat dari santapan Bathara Kala. Gending Jawa terus mengiringi bersama malam yang bersaksi. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.